Cerita ini memiliki dua versi, versi teks dan audio. Silahkan pilih sesuai yang diinginkan, bisa dilihat di playlist. Foto masa kecil Daniel kupandangi entah berapa lama. Benar-benar serupa dengan wajah Irsya. Bagaimana bisa? Ya Tuhan. Andai aku tahu sejak lama bahwa Irsya adalah darah daging lelaki yang pernah kucintai, mungkin aku tidak akan begitu membenci kehadirannya. Kumatikan langsung layar ponsel saat pikiran melayang ke masa lalu. Bukan pikiran, tapi hati yang seolah-olah masih menyimpan rasa pada Daniel. Lelaki yang ternyata telah menjadi penyebab penderitaanku selama ini. Dan aku memaafkannya begitu saja. Tidak, sore ketika telah selesai memasak, aku langsung meluncur kembali ke rumah sakit bersama Bagas. Tanpa memberitahu Mas Anjar, entah mengapa rasa kecewa kini membuatku berani sedikit melawan. Atau lebih tepatnya menunjukkan rasa kekecewaan. Daniel, apalagi yang akan dia lakukan setelah ini? Sepertinya mengusirnya secara kasar sekalipun tidak akan membuatnya pergi. Malah dia semakin menunjukkan kebahagiaan bersama Irsya. Dan Irsya, seolah-olah menerima kehadiran Daniel. Masih terlintas bagaimana raut bahagia dan caranya menceritakan sosok Daniel. Rasanya, semakin tak tega jika aku memisahkan mereka. Astaga, apa yang kupikirkan. Perasaan lega kini menyelimuti saat membuka ruangan Irsya. Tidak ada Daniel di sana. Tidak ada makanan apapun yang menunjukkan Daniel ada di sini tadi. Mas Irsya, Bagas berseru. Langsung berlari menghampiri Irsya di ranjang. Wah, mobil Lamborghini merah. Keren. Jangan. Irsya menyingkirkan mobil mainannya saat tangan Bagas hendak mengambilnya. Pinjem bentar. Bagas berseru. Nggak boleh. Ini punyaku. Irsya semakin menyembunyikan mobil mainannya. Mama. Bagas mengerucutkan bibir. Melapor padaku seperti biasa di rumah saat mereka rebutan mainan. Tatapanku bertemu dengan Irsya. Tatapan tidak suka itu terlihat jelas dari matanya. Itu membuatku menghela napas karena teringat bagaimana selama ini selalu menyuruh Irsya mengalah pada adiknya. Dan kali ini, Irsya seolah-olah memintaku untuk tak lagi mengalah. Itu barang miliknya, mainannya. Irsya. Bagas. Kita makan dulu gimana? Baru nanti main. Aku meletakkan rantang di meja. Lalu dibantu Mbok Rum membuka isinya. Aku mau pinjem mobil keren itu. Ma. Bagas merengek. Menarik-narik tanganku. Enggak. Irsya berseru. Iya nanti pinjam. Tapi kita makan dulu. Ya. Enggak mau. Tadi kan katanya kesini mau jenguk Mas Irsya. Ya. Kan. Tapi aku mau mainan mobil itu. Mas Irsya dibeliin kok aku enggak. Bukan mama yang beliin. Sahut Irsya yang langsung membuatku tersekat. Dan Irsya nggak boleh begitu dong sama adiknya. Dek Bagas pinjemin sebentar. Ya, main bareng. Borum membujuk. Nggak boleh. Dan, nanti mama beliin buat Bagas. Oke, kita makan dulu. Aku membujuk Bagas yang langsung dijawab dengan anggukan. Kemudian aku menoleh pada Irsya. Irsya juga mau dibeliin mainan apa nanti? Atau, kalau Irsya sudah sembuh, kita ke toko mainan bareng ya. Aku juga ikut ya. Ma. Bagas yang menyahut. Iya, nanti kita bertiga. Sama papa juga. Iya nanti kalau papa libur kerja. Kita ajak ke toko mainan. Oke. Bagas mengangguk antusias. Sedangkan Irsya justru menjawab. Irsya nggak mau ikut. Aku menatapnya. Terlihat sorot mata terluka di sana. Itu membuatku semakin merasa bersalah dan ingin segera menghubungi Mas Anjar agar mau menjenguk Irsya saat ini. Papa tadi titip salam buat Irsya. Katanya, cepet sembuh biar bisa jalan-jalan bareng. Terus, Papa juga minta maaf. Papa nggak akan pukul Irsya lagi. Janji. Irsya mengerjap seolah-olah tak percaya dengan apa yang kukatakan. Kita makan sekarang. Ya, Mama tadi masak martabak mie sama sop ayam kesukaan Irsya. Borum telah menyiapkan makanan di piring. Kemudian menyerahkan padaku. Ketika Bagas telah duduk di ranjang, samping Irsya. Irsya mau disuapin Borum aja. Gerakan tanganku terhenti saat hendak menyendok nasi. Mama masakin buat Den Irsya loh. Mama juga mau suapin Den Irsya.
Borum berkata, nggak mau. Maunya disuapin Borum aja kayak biasanya. Kan ada mama sekarang di sini. Irsya tetap menggeleng. Aku menggigit bibir menahan nyeri di ulu hati. Mencoba untuk tidak menunjukkan rasa cemburu yang kian membakar. Beberapa suap aja. Mau ya? Sayang. Aku menyendok nasi dan mencoba menyuapkan ke mulut Irsya. Irsya tetap menggeleng. Besok-besok. Mama janji. Bakal masakin apa aja yang Irsya mau. Mama suapin. Ya, dan akan Dedi ajarin ngelukis. Gimana? Sahutan itu langsung membuatku menoleh. Mataku melotot menatap Daniel telah berdiri di depan pintu. Dedi, Irsya berseru dengan wajah berbinar. Dedi, hei. Boy, ayo makan nanti kita gambar. Dedi bawa buku gambar dan pensil. Daniel menunjukkan tas ranselnya. Yay, beneran ya? Dad, I'm promise with you. Boy, apa-apaan ini? Aku berdiri dan menghampiri Daniel. Kenapa? Aku cuma pengen ngajarin Irsya ngelukis. Itu aja. Aku nggak beliin dia makanan. Karena biar makan masakan kamu. Kenapa dia manggil kamu Dedi? Karena aku adalah dedinya. Daniel, ya, tutup mulut kamu. Oke. Daniel tersenyum dan mengedikkan bahu dengan santai. Lalu kembali berjalan. Hei, ini pasti yang namanya Bagas. Iya, Om, suka gambar juga nggak? Nggak, ya sayang sekali. Irsya, mau lihat hasil gambar Dedi? Mau. Yups, tunggu. Aku hanya menatap pasrah pada mereka. Hei, Mom, Daniel mengedipkan mata padaku. Ayo suapi Irsya dan Bagas. Abis makan kita mau gambar bareng. Ingin protes. Tapi tak mungkin kulakukan karena ada Irsya dan Bagas. Terlebih ada Borum di sini. Jadi aku hanya diam dan segera kembali untuk menyuapi mereka. Irsya langsung membuka mulut tanpa protes saat kusuapi. Hati yang panas serasa disiram air es. Sejuk tiba-tiba. Terlebih melihat wajahnya yang ceria. Cukup membuatku bahagia. Sesekali kulirik Daniel yang heboh menunjukkan hasil gambarnya. Dan ketika tatapan kami bertemu, ia mengedipkan mata seolah-olah berkata, kita bagai keluarga yang sempurna. Bukan? Hatiku mencelos seketika. Kabut hitam yang menggumpal di hati memudar secara perlahan. Ada hawa sejuk menggantikan bersama debar-debar yang kian mengencang. Inikah yang disebut bahagia sesungguhnya? Irsya terlihat begitu bahagia melihat hasil gambar Daniel. Bagas pun ikut berceloteh bertanya banyak hal. Daniel sendiri. Raut kebahagiaan di wajahnya mengingatkanku akan masa muda dulu. Saat senyumnya begitu memikat bagiku. Aku memalingkan wajah ketika Daniel menoleh dan mengerling. Bukan amarah yang kutunjukkan. Justru perasaan, entah. Minum. Suara Irsya memecah imajinasiku. Tersenyum. Aku mengambilkan minum dan memberikannya. Mau nambah atau sudah kenyang? Aku bertanya yang dibalas gelengan. Sudah kenyang. Jawabnya. Serius udah kenyang. Daniel menyahut yang dijawab anggukan oleh Irsya. Benar ya, cowok itu makannya harus banyak biar kuat. Ya, boy. Daniel mengacak pelan rambut Irsya. Aku makannya banyak. Dad. Bagas menyahut. Dan Daniel gantian mengacak rambut Bagas. Good boy. Oke sekarang kita gambar bareng. Daniel memberikan buku gambar dan pensil pada Irsya dan Bagas. Keduanya menerima dengan antusias. Melihat bagaimana Daniel memperlakukan Bagas sama dengan memperlakukan Irsya, membuat hatiku sesak seketika. Seandainya Mas Anjar juga demikian. Dering ponsel mengagetkanku karena nama yang tertera di layar. Buru-buru aku keluar kamar untuk menerima panggilan. Ya, Mas. Kenapa nggak pamit? Maaf. Kebiasaan ya kamu. Apa-apa nggak ada izin dulu. Iya maaf. Suaraku semakin lirih. Entah mengapa enggan berdebat dan akhirnya hanya bisa pasrah mengalah. Padahal, dalam hati ingin sekali protes tentang banyak hal. Mana Bagas? Ada di dalam lagi main sama Irsya. Cepat pulang. Iya, hening sejenak. Aku pun tak berniat bertanya atau membujuk Mas Anjar untuk menjenguk. Sepertinya hati sudah benar-benar lelah dan akhirnya tak peduli lagi. Biar aku yang ke sana. Apa? Mas, sepertinya aku salah dengar karena terlalu banyak pikiran. Mungkin jam 7 sampai sana. Aku mau mandi dulu. Belum sempat aku kembali bertanya. Sambungan telepon sudah dimatikan secara sepihak. Mas Anjar mau ke sini. Aku langsung masuk ke ruangan. Dan saat hendak mengusir Daniel,
Hati serasa tak tega. Bagas duduk dalam pangkuan Daniel, sedang diajarkan menggambar. Irsya pun terlihat fokus dengan buku gambarnya. Sesekali tersenyum menjawab pertanyaan dari Daniel. Lagi, hati seolah-olah ingin sekali protes pada takdir. Menghela napas panjang. Aku menghampiri mereka. Irsya, Bagas, Om Daniel harus pulang. Kalian gambar sama Mama. Ya, mereka bertiga menatapku seakan-akan menolak. Kenapa aku harus pulang? Daniel bertanya dan langsung kutatap tajam. Iya. Kenapa Dedi harus pulang? Ma. Irsya menyahut dengan tatapan tak rela. Aku kembali menghela napas. Besok-besok kan masih bisa main. Kasihan Om Daniel. Harus istirahat juga. Tapi Irsya masih pengen gambar sama Dedi. Bagas juga. Daniel justru tersenyum dan mengedikkan bahu. Dan Daniel mengangkat alis. Please. Suaraku pelan serat permohonan. Daniel meletakkan Bagas di sisi ranjang. Kemudian berujar, Dedi harus pulang dulu. Besok kita bisa main lagi. Sekarang masih jam 5:30. Dat. Katanya mau di sini sampai malam. Irsya protes. Sorry ya. Dedi nggak bermaksud buat bohong. Tapi ada keperluan mendesak yang harus Dedi kerjain. Tapi besok ke sini lagi kan? Dat. Pastinya. Tapi bukannya besok. Irsya udah bisa pulang. Ya. Irsya menatapku. Irsya di sini lebih lama lagi boleh nggak? Ma. Irsya betah di rumah sakit. Aku tersenyum dan mendekat. Irsya mengangguk. Lo. Nggak pengen pulang. Nggak pengen sekolah. Irsya diam. Yang membuatku paham. Hei. Boy. Daniel menyahut. Cowok itu. Harus berani menghadapi masalah. Harus kuat. Harus tegar. Nggak boleh cengeng. Kamu ngomong apa sih? Selaku. Ini omongan antara lelaki. Mom. Aku berdecak. Dengar. Boy. Daniel mengacak pelan rambut Irsya. Jadi laki-laki yang kuat. Nggak boleh lemah. Dan harus bisa jagain mama. Aku melotot dan Daniel justru terkekeh pelan. Dedi pulang dulu. Ya. Irsya mengangguk. See you next time. Boy. Daniel mengelus pipi Irsya kemudian Bagas. Tangannya hendak berpindah padaku tapi ku tatap tajam. Dan membuatnya tertawa. Tawa yang mengingatkanku pada masa lalu. Mama antar Om Daniel keluar sebentar. Ya. Kemudian kupasrahkan Irsya dan Bagas pada Mborung. Setelah di luar dan menutup pintu. Daniel diam menatapku menuntut penjelasan mengapa dia diusir secara halus begitu. Suamiku mau datang. Kataku langsung tanpa basa-basi. Udah kuduga. Makasih. Makasih karena udah bikin Irsya ketawa hari ini. Daniel tersenyum tipis. Jadi boleh kalau aku membuatnya tertawa setiap hari. Inginnya begitu. Tapi aku takut Mas Anjar tahu. Diam artinya iya. Enggak. Pukasku cepat. Aku sendiri yang akan berusaha buat Irsya tertawa setiap hari. Tanpa kamu. Senyum lembut Daniel berikan. Ku pegang omonganmu. Apa sih? Aku menatapnya kesal. Seakan-akan aku adalah ibu yang tak becus mengasuh anak sendiri. Yang tak bisa membahagiakan anak sendiri. Buat Irsya tertawa setiap hari. Buat dia merasakan kasih sayang utuh dari ibu dan ayahnya. Bisa, tanpa kamu suruh. Aku akan ngelakuin itu. Tapi fakta justru sebaliknya. Aku bisa lihat bagaimana Irsya takut saat harus kembali pulang ke rumah. Aku bisa lihat bagaimana dia memandangmu. Dira. Dia memandangmu dengan tatapan terluka. Bisa kupastikan bahwa Irsya memandang suamimu dengan tatapan ketakutan. Di mana letak bahagianya? Aku bungkam. Dada bagai tercabik. Dan membuat sakit hingga aku tak kuasa menahan air mata. Bahagiakan Irsya. Kalau kamu nggak bisa, serahkan dia padaku. Setelah mengatakan itu, Daniel berjalan mundur lalu membalikkan badan dan pergi. Pergi membawa jejak luka di hati. Bersambung.